kerjasama, dan kerjasama itu adalah salah satu karakter sosial yang memang sangat dibutuhkan saat ini, karena kita tidak bisa hidup tanpa ada kerjasama dengan orang lain. Pertanyaan kedua juga, menurut Ustazah, bagaimana interaksi sosial seperti yang saya bilang, seperti kerja kelompok, kerjasama, dan belajar interaksi bisa membentuk karakter siswa? Jadi untuk siswa itu bisa bekerja sama mulai dari lingkungan yang kecil dulu, bekerja sama mungkin dengan teman terdekatnya, lalu lebih diperluas lagi mungkin di awalnya cuma berpasangan, terus kita buat kelompok yang lebih banyak lagi, bertiga, berempat, atau lebih besar lagi. Tidak bisa dia bekerja sama langsung dalam kelompok yang besar, mulai dari kelompok-kelompok kecil. Jika di kelompok kecil itu dia udah bisa bekerja sama dengan baik, membagi tugas dengan baik, insya Allah di kelompok yang lebih besar juga dia akan bisa bekerja sama dengan baik. Begitu juga nanti harapannya kalau dia sudah terjun di masyarakat atau dalam mengelola sebuah kegiatan, dia juga bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya untuk menyukseskan sebuah kegiatan tersebut. Sama bekerja sama ini lebih efektif. Tuntutan pembelajaran kurikulum juga dari kurikulum 2013 hingga sekarang memang salah satu tuntutan pembelajaran itu mencerminkan kerjasama, bagaimana peserta didik itu diajarkan untuk bekerja sama, sehingga model-model pembelajaran yang dibuat itu memang rata-rata di mana peserta didik itu bekerja sama satu dengan yang lainnya, ada kolaborasi di sana ya. Dan seluruh model-model pembelajaran, terutama model-model pembelajaran rujukan untuk pembelajaran IPS, kerjasama. Selanjutnya juga, apa saja langkah atau cara Ustazah lakukan untuk menanamkan nilai seperti sopan santun, disiplin, dan tanggung jawab kepada siswa? Itu dimulai dari mungkin di awal pembelajaran kita membuat aturan kontrak belajar, bagaimana kontrak pembelajaran IPS itu selama pembelajaran IPS, apa yang harus kita lakukan, apa yang akan kita taati. Berikutnya menuju lagi ke aturan yang di sekolah. Di sekolah juga udah ada aturan kata-kata yang boleh digunakan dan kata-kata yang tidak boleh digunakan. Dan yang terpenting, siswa ini harus selalu diingatkan. Jangan lupa memberi contoh teladan yang baik kepada mereka. Diingatkan dan diingatkan selalu kalau mereka melakukan kesalahan, kembali diingatkan kita tidak boleh ini. Selanjutnya juga kan dalam sekolah itu banyak yang kayak anak-anak kurang sopan gitu ya. Bagaimana cara Ustazah membimbing dia itu? Kalau yang kurang sopan mungkin awalnya kita beri teguran langsung ya. Sesuaikan dengan aturan yang ada. Jika aturan di sekolah itu umpamanya ada pengurangan poin, kita lakukan pengurangan poin. Jika ada yang lebih tinggi lagi tindak lanjutnya, dan yang terpenting di sini biasanya yang saya lakukan adalah melakukan coaching kepada mereka, face to face, bertanya kenapa dia melakukan itu, kenapa menggunakan kata-kata kasar ini, mencari tahu latar belakang keluarganya. Jangan-jangan di dalam keluarganya dia memang itu sesuatu yang dia Menyesuaikan bahasa atau nada bicara Ustazah saat ini. Kalau nada bicara ya, kita sesuaikan. Kalau lihat siswanya yang memang biasa dengan keluarga yang lembut, itu tidak akan pernah masuk dengan kata yang kasar ya. Kecuali kalau memang anaknya biasa, kita tahu nih latar belakang keluarganya biasa dia kasar, ya kita juga berusaha main sesuai dengan kondisinya dia. Kalau kita tahu umpamanya suku bangsanya dia, kenapa kita tidak membawa logat-logat bahasa suku bangsanya dia ya, selama itu tidak menyalahi aturan-aturan berbahasa yang ada di lembaga kita ya. Selanjutnya
melakukan hal yang tidak sesuai kelompoknya. Dari situ kita bisa melihat ini anak bisa bekerja sama, ini anak punya kepercayaan diri atau tidak. Pas saat presentasi kita bisa juga lihat dia mampu berbicara tidak saat presentasi atau sekedar ikut berdiri di depan. Terus yang dilakukan kalau untuk memunculkan rasa percaya diri, biasanya kalau dimulai dari menjawab pertanyaan, mulai aja dari pertanyaan sederhana yang kira-kira dia mampu menjawab, berani mengungkapkan jawaban aja itu udah lumayan hebat. Terus di saat pengelompokan anak yang kurang percaya diri ini ke teman-teman yang bisa mengayominya. Contoh, pernah kejadian ada anak ini memang gak percaya diri, akhirnya dapat kalau dikelompokkan dengan anak-anak yang pokoknya dia harus berbicara, temannya yang gak percaya diri ini dia yang harus mulai presentasi, kami diam aja, pokoknya mengutamakan dia sehingga dia berani tampil. Beri kelompok itu, jangan beri kelompok yang anaknya pokoknya aku yang mau. Ini yang tersisihkanlah mereka. Beri kelompok yang bisa memahami teman-temannya. Ingat berinteraksi dengan JJ aja gitu ya. Itulah sekarang. Tidak di sekolah kalau kita lihat pergi jalan-jalan bareng, ujung-ujungnya JJ pegang JJ masing-masing. Kita buat acara, ujung-ujungnya JJ lagi. Di rumah juga demikian JJ. Karena memang udah dunianya JJ, jadi nggak salah kalau ada seorang tokoh karena udah samanya JJ duduk berdampingan pun komunikasinya pakai JJ juga, walaupun berdampingan gini karena sama-sama pegang JJ, nggak apa-apa, WA aja dia, assalamualaikum, ngobrolnya lewat JJ aja gitu ya, berinteraksinya karena udah samanya JJ. Tapi tetap ditekankan bahwa berinteraksi langsung itu sangat penting karena ada hal-hal yang tidak nampak di JJ itu. Contoh, di saat kita berinteraksi langsung, di saat orang ngomong, kita mungkin bisa lihat ada perubahan gaul wajah di saat dia ngomongnya beneran atau ada unsur-unsur bohong. Ini bisa kita lihat dari